peserta di acara kuliah umum manajemen proyek yang diadakan oleh Teknik Industri Universitas Pancasila. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, baik para narasumber, tamu, dan peserta yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya pada acara hari ini. Sebelum saya memulai acara kuliah umum, saya akan membacakan rundown acara terlebih dahulu. Acara kuliah umum manajemen proyek hari ini terbagi menjadi beberapa sesi, yaitu adalah untuk sesi pertama ada pembukaan acara, sesi kedua pemaparan materi oleh narasumber, sesi selanjutnya adalah kegiatan tanya jawab oleh peserta kepada narasumber, yang keempat adalah penyampaian ringkasan paparan materi oleh moderator, yang kelima adalah penutupan acara. Itu tadi merupakan susunan acara untuk kuliah umum manajemen proyek pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib untuk para peserta kuliah umum manajemen proyek. Untuk yang pertama, format nama peserta adalah peserta underscore nama. Jadi untuk para peserta yang mungkin belum mengganti sesuai format, boleh diganti terlebih dahulu. Untuk yang kedua, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera selama kuliah umum berlangsung. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk meng-mute mic selama kuliah umum berlangsung. Untuk yang keempat, peserta diwajibkan menggunakan background Zoom yang telah diberikan oleh panitia. Yang kelima, peserta diharuskan memberikan emoticon raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di kolom chat room meeting sebelum bertanya kepada narasumber. Untuk yang keenam, peserta diperkenankan mengajukan pertanyaan apabila sudah ditunjuk oleh moderator kuliah umum. Untuk tata tertib yang ketujuh, peserta yang sudah diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber dipersilakan untuk men-unmute mic pada sesi tanya jawab. Untuk yang terakhir, link absen kuliah umum akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chatroom meeting pada saat acara kuliah umum berlangsung. Jadi untuk teman-teman peserta diharapkan untuk stay hingga acara selesai karena absennya akan dibagikan di room meeting. Oke, baik, kita akan langsung memulai saja. Untuk rangkaian acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pancasila, Bu Nur Yulianti Hidayah. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih, Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, yaitu Mbak Anita, yang juga alumni dari Prodi Teknik Industri. Ya, jadi Mbak Anita ini kakak kelas kalian. Nah, memang kami ada program bahwa kita akan mengundang alumni sebagai narasumber sekaligus juga untuk memberikan motivasi kepada adik-adiknya nih, ya, kepada kalian semua. Nah, tema kita memang mengambil topik tentang manajemen proyek, ini di mana pekerjaannya Mbak Anita memang bidangnya di sini. Dan alhamdulillah kita pun punya mata kuliah manajemen proyek sehingga kita bisa gabungkan acara temu dengan alumni ini dengan mata kuliah manajemen proyek sehingga menjadi kuliah umum. Nah, terima kasih juga kepada INTI yang sudah bersedia membantu pelaksanaan kuliah umum ini bersama-sama dengan Prodi. Kita sudah beberapa kali, 2 kali ya, kita sudah 2 kali mengadakan acara webinar ya berupa kuliah umum di mana INTI ikut serta sebagai panitia. Oke, mudah-mudahan acara ini menjadi tali silaturahmi ya, menyambung tali silaturahmi antara kakak kalian nih yang sudah angkatan cukup lama juga nih Mbak Anita ya, dengan kalian yang mungkin tidak pernah bertemu dalam suatu forum temu alumni ya. Insya Allah nanti kita akan bentuk lebih baik lagi untuk organisasi alumni ini sehingga kalian bisa bertemu dengan kakak-kakak kalian meskipun lewat virtual ya, sehingga bisa saling mengenal dan bisa saling men-share program kerja.
Nah, juga selain itu juga bisa menjadi jembatan ilmu ya dari Mbak Anita yang sudah menerapkan ilmu manajemen proyek di lapangan ya dengan kalian yang baru mengenal secara teori di kelas ya. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nurli sudah memberikan sambutannya. Mungkin jika Bu Nurli berhalangan hadir untuk mengikuti acara hingga selesai, diperkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting. Tapi jika mau mengikuti acara hingga selesai, diperkenankan. Insya Allah saya ikutin Regina. Oke, baik Bu. Untuk teman-teman yang masih formatnya belum sesuai, boleh diganti terlebih dahulu peserta underscore nama kalian masing-masing dan menggunakan background Zoom yang telah diberikan oleh panitia dan juga harus diwajibkan untuk menyalakan kameranya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi narasumber, saya akan membacakan CV dari moderator kita pada hari ini terlebih dahulu. Untuk hostnya boleh ditampilkan CV dari moderator. Oke, moderator kita pada hari ini adalah Bu Kirana Rukma Yunindariri. Beliau lahir pada 2 Juni 1987 di Semarang, Indonesia. Untuk background pendidikannya, pada tahun 2002 sampai 2005, beliau pernah bersekolah di SMA Kolose Loyola, lalu melanjutkan kuliahnya pada tahun 2005 hingga 2009 di Universitas Diponegoro dengan mengambil jurusan Industrial Engineering dengan IPK yang diperoleh sebesar 3,45. Untuk selanjutnya melanjutkan S2 pada tahun 2010 hingga 2012 di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan Industrial Engineering and Management dengan perolehan IPK sebesar 3,54. Untuk skill yang dimiliki oleh Bu Kirana adalah kemampuan bahasa, yaitu ada 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Italia. Untuk level masing-masing bahasa bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada pengalaman organisasi dan panitia. Pada tahun 2015, Bu Kirana menjadi Research and Event Staff di Management Research Center. Pada tahun 2016 menjadi juri di acara Creonovator Awards 2016 Universitas Dianuswantoro. Selanjutnya menjadi Coordinator of Student Affairs pada tahun 2018 di Industrial Engineering of Pancasila University. Selanjutnya sebagai peninjau pada tahun 2020 di Industrial Engineering Journal of Diponegoro University. Untuk pelatihan, di sini Bu Kirana pernah mengikuti 6 pelatihan, salah satunya yang terakhir pada tahun 2019, Bu Kirana pernah mengikuti pelatihan International Scientific Writings yang diadakan oleh Indonesia Institute of Science. Untuk karya tulis ilmiah yang pernah Bu Kirana tulis tertampil di layar. Untuk yang pernah Bu Kirana salah satunya tulis adalah pada tahun 2020 dengan judul Jurnal Reducing Project Duration of an Apportionment Project by Waskita Karya Using Crashing Method. Untuk pengalaman kerja, yang pertama, Bu Kirana pernah bekerja sebagai dosen hingga sekarang dari tahun 2015 di Pancasila University. Yang kedua, sebagai peneliti dari tahun 2019 hingga sekarang di Indonesia Institute of Science. Yang ketiga, sebagai dosen pada tahun 2018 di Vocational Degree Program Universitas Indonesia dengan job desk Conducting Statistic Class and Research. Lalu yang keempat, sebagai peneliti pada tahun 2013 hingga 2018 di Department of Management Universitas Indonesia. Selanjutnya, di sini ada pengalaman penelitian. Yang pertama ada Operational Feasibility Study of Wonosobo Water Park. Yang kedua ada Research Project in Aging Studies of Senior Citizen in Indonesia. Yang ketiga adalah Research Project of Redenomination Effect of Rupiah Currency in Borderland Area of Indonesia. Yang keempat, Construction Competency Development Plan in Direktorat Bina Konstruksi dan Produktivitas Konstruksi Jakarta. Yang kelima adalah PT Telkom Infra Jakarta. Dan yang terakhir, Bu Kirana pernah mengadakan penelitian proyek di Indonesia Institute of Science.
dengan job desk-nya Research of Policy and Management of STI and Innovation, especially in the scope of incubator business and project management. Itulah tadi CV moderator kita untuk hari ini. Untuk acara selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Untuk Bu Kirana, dipersilakan untuk memulai acara. Terima kasih Regina. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi tim panitia, peserta, tamu, beserta narasumber kita. Alhamdulillah hari ini kita berada di acara kuliah umum manajemen proyek ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan langsung membacakan CV narasumber kita. Narasumber kita ini adalah alumni angkatan 2005 yang sekarang bekerja di PT Hydro. Nah, ini akan saya bacakan. Jadi beliau adalah Anita Wijayanti sebagai Hydro Project Management Specialist. Terakhir dia bersekolah di MBIPB 2010 sampai 2012. Kemudian di Universitas Pancasila 2005 sampai 2009 di Teknik Industri. Kemudian fasih dalam berbahasa Inggris dan sudah banyak sertifikasinya ya Mbak Anita. Sangat luar biasa sekali. Kemudian dari working experience, Mbak Anita ini bekerja di PT Handrich Hydro Indonesia dari Mei 2020 sampai sekarang. Dan beliau memiliki jabatan selaku Project Manager Compact and Large Hydro. Cukup kompleks sekali ininya, job desk-nya. Dan semuanya berkaitan dengan project management dari proses planning sampai closing ya, atau eksekusi pastinya. Kemudian nanti kalau misalkan ingin berinteraksi langsung dengan Mbak Anita, bisa dikontak di nomor yang ada di CV ini, kemudian ini emailnya, ada anita_wijayanti86@yahoo.co.id. Kemudian saya lanjutkan ke project assignment yang pernah dijalankan oleh Mbak Anita, yaitu mini compact hydro, kemudian compact hydro, sama large hydro. Jadi ini semuanya berkaitan dengan hydro. Kemudian dari 2018 sampai 2020, Mbak Anita bekerja di PT ABB sebagai project manager juga, dan kemudian ada beberapa job desk yang memang masih berkaitan dengan project management. Next. Nah, ini untuk di PT Andritz Hydro sendiri, Mbak Anita menjalani jabatan sebagai project engineer Compact Hydro dari April 2014 sampai 2018. Beliau bekerja sebagai sales marketing support, project execution. Kemudian ada handle juga sebagai project assignment. Kemudian setelah lulus kuliah, ternyata Mbak Anita ini sempat bekerja juga di PT Syngenta Indonesia di TB Simatupang sebagai planning eksekutif. Di sini beliau menjalankan peran sebagai sales, achieving confirmed sales plan as target, kemudian ensure readiness of parent seeds to support plantation. Jadi pernah bekerja di agrikultur juga ya Mbak Anita. Kemudian leading the intercompany communication. Kemudian ada responsive for product availability. Nah, yang
pada tahun 2011 sampai 2012, Mbak Anita ini bekerja di PT Titan Cipta Sinergi di Cibinong, Bogor ya, Mbak, ya, sebagai Site Manager Geothermal project-nya Chevron. Di sini, eee, sangat kompleks sekali project-nya. Jadi ada responsible for all activity at site, such as installation, painting, civil on Chevron Geothermal Salak Mountain. Jadi ini ada potongan juga dengan, pekerjaan di teknik sipil mungkin ya. Kemudian ada ensure the steel fabrication, build the drill, cutting shelter, made some project report, organize all civil team and erection, kemudian ensure all project, kemudian maintain communication with Chevron as owner. Wah, luar biasa sekali ini. Kemudian oh iya, di tahun 2009 sampai 2011, Mbak Anita ini pernah bekerja di PT Perfetti Funmel Indonesia. Ini produk, ini ya, pabrik permen sebenarnya, Perfetti Funmel ya. Kalau nggak salah permen, yang strip-strip itu, saya lupa namanya. Di Sentul, Bogor. Nah, job desk-nya sebagai lead and synchronize new product, ensure new product, kemudian, koordinasi dalam bahasa Inggris tentunya ya, as well as Indonesia. Kemudian, develop, deploy, improve capacity planning and OEE system. Wah, ini OEE system banyak sekali dibahas di TA, anak industri memang. Mungkin ada lagi, ininya, CV-nya? Mungkin, cukup segitu, cukup sampai di sini CV yang saya bacakan, CV Mbak Anita. Nanti bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin kontak langsung, bisa langsung ke, teleponnya Mbak Anita yang tertera di sini, bisa dicatat, atau emailnya Mbak Anita. Jadi networking penting ya. Saya harap, kuliah umum ini bisa menjadi ajang networking juga, mahasiswa manajemen proyek pada khususnya, ke kakak kelas kita, tuh. Jadi broaden up the channel. Oke, baik. Oke, masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin, saya akan langsung persilahkan Mbak Anita. Halo Mbak Anita, apakah ada di sini ya? Sudah on? Halo, selamat pagi Bu Kirana. Iya, boleh panggil saya Mbak juga nggak apa-apa, karena kita seangkatan ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilahkan Mbak Anita untuk bisa paparan tentang project manajemen di proyek Mbak Anita ini. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih, Mbak Kirana yang sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya saya mengucapkan, terima kasih atas undangannya dari Ibu Hidayat, Bu Nuryanti Hidayat, Ketua Jurusan Teknik Industri saat ini. Kemudian, kepada teman-teman atau adik-adik semua angkatan 2018, mungkin sekarang masuk semester 6. Mata kuliah manajemen proyek, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dalam kuliah online ini. Mungkin saya coba sharing screen ya, Mbak. Oke. Oke, sip, udah kelihatan. Oke, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan, apa sih main, role saya di project management khususnya di, green energy infrastructure. Mungkin dalam hal ini saya bekerja sebagai, project manager di hydroelectric power plant.
di PT Andritz Hydro Indonesia. Mungkin agak sedikit bingung tadi baca CV-nya, kok Anita bisa 2 kali nih kerja di Andritz Hydro. Ternyata saya nggak bisa jauh-jauh dari air, mainan air. Jadi awalnya saya join di Andritz itu tahun 2016-an sebagai project engineer. Kemudian setelah 4 tahun saya pindah ke ABB. Di sini saya sebagai PM juga untuk high voltage product, sehingga menambah sedikit ya keilmuan di bidang electrical. Kemudian setelah 2 tahun ternyata bekerja di ABB sedikit jauh perjalanannya, jadi saya kembali lagi ke Andritz Hydro dari bulan Mei 2020 sampai sekarang. Oke, sebelum masuk ke poin green energy, mungkin ini tidak terlepas dari Sustainable Development Goals, which is ini disampaikan oleh PBB tahun 2015, di mana ditandatangani oleh 193 negara dengan 17 goal dan 169 target di dalamnya. Tapi SDG ini merupakan lanjutan dari MDG, which is adalah Millennium Development Goals yang dibentuk tahun 2000 sampai 2015. Dan untuk SDG ini lebih detail daripada MDG dengan 3 pilar utama di dalamnya mengenai people, ecological, dan spiritual. Dan tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas. Mungkin saya tidak detail apa itu 17 goal SDG, tapi yang poin-poin yang penting di sini adalah intinya no poverty, which is itu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di dunia. No hunger itu adalah mengakhiri kelaparan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas dari pendidikan, meningkatkan kesetaraan gender di seluruh dunia, kemudian meningkatkan ketersediaan dan pengolahan air. Yang ketujuh ini adalah energi, which is ini adalah middle of the middle of the goal, karena segala macam goal yang ada di 17 ini semua berasal dari energi. Kemudian yang ke-8 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, mengurangi ketimpangan pendapatan, kemudian menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, kemudian related sama climate change. Untuk poin ke-13 ini, negara-negara sudah berkomitmen lebih lanjut di tahun 2016 melalui Paris Agreement, di mana negara-negara berkembang, khususnya yang menghasilkan karbon dioksida dengan kadar yang tinggi, itu harus tidak boleh menjaga suhu panas buminya tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius, karena akan merusak lingkungan. Kemudian yang ke-14 adalah melestarikan samudera, laut, dan sumber daya alamnya. Yang ke-15 ini adalah memulihkan ekosistem darat yang berkelanjutan. Related dengan justice, peace, ini adalah nomor 16. Yang terakhir adalah partnership dan goal untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sebenarnya antar SDG ini saling berhubungan. Misal saya ambil contoh antara energi dengan good health. Apa maksudnya? Jadi dengan meningkatkan energi yang ramah lingkungan dan energi yang murah, otomatis daerah atau desa-desa tertinggal yang ada, khususnya yang ada di Indonesia, bisa meningkatkan kualitas dari kesehatan yang ada di pedesaan khususnya. Kemudian hubungan antara energi dengan quality gender, dengan kesetaraan gender dan peningkatan ekonomi. Ada penelitian di IREN tahun 2018. IREN itu merupakan International Renewable Energy Agency, bahwa untuk wanita saat ini memiliki kesetaraan gender dengan pria, khususnya yang bekerja di bidang energi, kurang lebih 32% wanita
bekerja di energi saat ini. Oke, kembali kepada tema, apa sih Green Energy Infrastructure? Itu merupakan sebuah jaringan kawasan alam dan semi alami yang direncanakan secara strategis dan berkesinambungan dengan lingkungan lainnya, di mana dirancang dan dikelola serta untuk memberikan dukungan ekonomi hijau sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup. Jadi sering terintegrasi antara energi dengan alam sekitar. Kemudian perbedaan energi itu ada energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Untuk energi tidak terbarukan mungkin teman-teman sudah tahu saat ini di Indonesia lebih banyak sumber energi yang berasal dari oil and gas, batu bara. Sedangkan baru dan terbarukan ini diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Untuk yang baru biasanya bukan berarti murni dari renewable, tapi ini benar-benar energi baru yang masih dikembangkan, khususnya contohnya adalah coal gas metan. Sedangkan energi terbarukan ini benar-benar renewable, which is ini sumber energinya dari alam, panas bumi, air, tenaga panas matahari, angin, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya saya detail sedikit mengenai green energy berdasarkan sumber energi. Pertama dari energi matahari, mungkin teman-teman pernah dengar PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi utamanya adalah Halo? Sepertinya terputus ya. dikombin dalam panel. Oke. Nita, suaranya hilang, Nit. Oke, sekarang kedengeran lagi, Mbak? Ya, oke. Oke, prinsip kerja dari PLTS ini lebih dikenal dengan fotoelektrik, di mana panas yang diterima dari sel surya kemudian masuk ke dalam charge controller. Dia akan menghasilkan energi DC. DC bisa dipakai langsung untuk lampu. Kemudian energi yang berlebih bisa ditampung ke dalam baterai. Dan energi DC ini bisa di inverter atau dirubah menjadi AC melalui inverter. Untuk di teknik industri sendiri, teman-teman saya di angkatan 2005 mungkin ada 2 orang yang sekarang ini terjun di PLTS. Oke, untuk PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, yang paling utama adalah memanfaatkan energi kinetik dari angin. Sebenarnya angin itu timbul dari mana sih? Angin ini timbul akibat adanya pergerakan udara, akibat ada perbedaan tekanan dan berat jenis. Di Indonesia, potensi angin sangat baik, sehingga sangat bisa dimanfaatkan untuk tenaga angin. Prinsip kerjanya sangat mudah, angin ditangkap oleh kita sebutnya propeller, sehingga menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik ini akan di-direct coupling kepada generator dan generator bisa mampu menghasilkan listrik. Oke, untuk energi panas bumi di Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi 40% dari potensi panas bumi di seluruh dunia, tapi sayangnya pemanfaatannya di Indonesia sangat minim, mungkin kurang dari 10%. Oke, untuk tenaga panas bumi ini nilai emisi pembangkitnya masih menghasilkan karbon dioksida, tapi nilainya masih 8 kali lebih kecil daripada penggunaan batu bara atau dalam hal ini PLTU. PLTP prinsip kerjanya yang mungkin ada beberapa dari uap kering, kemudian flash steam, ada yang menggunakan tidak. Tapi biasanya yang ada di Indonesia itu menggunakan uap kering. Jadi panas bumi dilakukan pengeboran. Sebelum melakukan pengeboran, teman-teman geologi melakukan mereview
bagian mana yang harus dilakukan pengeboran, kemudian diinjek water ke dalamnya sehingga menghasilkan uap, uap ditangkap oleh steam turbin, kemudian dialirkan kepada generator dan bisa menghasilkan listrik. Kemudian terjadi dari proses turbin ini nantinya ada kondensasi atau pendinginan, maka air yang dihasilkan dari proses kondensasi ini dimasukkan lagi ke dalam bumi. Akhirnya proses ini terus berulang. Untuk balik lagi teman-teman saya di Teknik Industri Angkatan 2005, ada satu teman saya yang bekerja di PLTP ini. Oke, mungkin untuk energi maritim teman-teman sedikit banyak mendengar karena untuk energi maritim ini belum banyak dilakukan di Indonesia. Energi maritim ini menggunakan arus bawah laut sebagai sumber energinya. Kenapa mungkin pemerintah masih belum mengeluarkan regulasinya karena teknologinya masih sangat mahal. Sebenarnya simpel, dia hanya memasukkan structure ke dalam laut, tapi structure ini harus menggunakan structure yang tahan terhadap corrosion. Proses instalasinya juga tidak menggunakan manusia, harus menggunakan kamera bawah laut. Sebenarnya mungkin mirip cara kerjanya dengan tenaga angin, tapi ini proses instalasinya dikerjakan di dalam laut. Di Indonesia yang cocok untuk penerapan teknologi ini di Nusa Penida dan Kupang karena arus bawah lautnya cukup baik. Oke, ke inti berarti saya bekerja di energi air, pemanfaatan air di Indonesia cukup baik. Mungkin teman-teman juga tahu pembangkit listrik tenaga air yang di Cirata atau Jatiluhur. Ini merupakan skala besar atau large hydro. Kita menyebutnya large hydro. Ada juga dari compact hydro. Apa sih bedanya? Compact hydro itu sumber airnya berasal dari run of river, artinya air sungai yang mengalir langsung kemudian dibelokkan ke dalam waterway atau semacam saluran irigasi, baru bisa dimanfaatkan sebagai tenaga listrik. Sedangkan large hydro atau pembangkit listrik yang besar menggunakan tenaga bendungan, merupakan aliran sungai dikumpulkan dalam suatu bendungan, baru kemudian bisa dimanfaatkan menjadi tenaga listrik. Disebut PLTA apabila kapasitasnya lebih dari 10 MW per unit, kemudian kenapa disebut PLTMH, biasanya kapasitas output yang dihasilkan per unit adalah 0,1 sampai 10 MW. Oke, kita fokus terhadap hydroelectric power plant. Untuk kedepannya pembangkit hydro tidak hanya memanfaatkan dari bendungan dan sungai, tenaga hydro juga bisa dimanfaatkan dari tidal tadi, dari arus laut, kemudian dari pump storage juga bisa, kemudian dari saluran irigasi dan sebagainya. Ini masa depan pembangkit hydro sampai 2050. Oke. Kenapa sih hydro disebut dengan green energy? Karena setiap IPP dalam hal ini swasta untuk pembangunan mini hydro dan juga PLN atau PJB dalam hal ini untuk membangun sebuah pembangkit listrik itu harus melewati atau harus melakukan seluruh izin yang berkaitan dengan izin prinsip pemakai lahan, izin prinsip penggunaan hutan, dalam hal ini izin izin penggunaan air, karena seluruhnya diatur tidak boleh merusak ekosistem. Sedikit saya bahas mengenai pembangkit listrik tenaga air konsepnya, itu dimulai dari gate nomor 1. Oke, air masuk dari gate, kemudian di sini ada penstock nomor 2. Penstock kemudian dialirkan ke dalam melalui MIV, ini yang mengatur buka tutup dari masuknya air, main inlet valve. Kemudian masuk ke turbin. Turbin ini bentuknya kebetulan Francis dan dikouple langsung kepada generator.
Ini kebetulan di-arrange secara vertikal. Setelah listrik yang dihasilkan generator kemudian masuk ke dalam switchgear, dalam hal ini MV dan LV switchgear, kemudian seluruh proteksi dan automation-nya diatur di nomor 6, ini adalah SCADA. Kemudian listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke main trafo untuk di step up tegangannya sebelum masuk ke jaringan PLN nomor 10. Oke, bangunan-bangunan yang ada di PLTA ini tadi, dam atau intake, air yang masuk ke dalam powerhouse itu seluruhnya diatur di take. Jadi biasanya kita menginstal namanya water level, pembacaan air itu dibaca di water level dan secara automatically terconnect dengan SCADA. Seberapa besar air yang bisa masuk ke dalam powerhouse tergantung dari water level ini. Kemudian pipa penstock ini biasanya terbuat dari besi baja untuk mengalirkan langsung air ke dalam powerhouse. Ini adalah MIV. MIV ini biasanya diatur oleh hidrolik. Buka tutup MIV adalah tergantung dari kecepatan dari debit dan flow dari air itu sendiri. Oke, turbin ini adalah main komponen dari pembangkit listrik. Turbin ini sebenarnya ada 3 jenis, yaitu Francis, axial, dan Pelton. Penentuan kan head atau ketinggian dari power plant itu sendiri di compare dengan debit dengan satuan kubik per detik. Kalau di Andritz Hydro kita menggunakan software Colato, di mana tujuannya adalah menentukan turbin yang terbaik sehingga nantinya mendapatkan nilai efisiensi yang paling tinggi sehingga pada akhirnya kita bisa menghitung nilai output yang terbangkitkan setiap tahunnya. Nilai GWH inilah yang biasanya dipergunakan oleh IPP atau investor untuk menghitung ROI atau return investment. Berikutnya ada generator. Generator ini merubah mekanik menjadi listrik. Mungkin prinsip kerjanya sama seperti dynamo. Dia akan direct coupling antara turbin dan generator. Nah, untuk mengurangi gesekan pada mesin dari komponen yang bergerak karena ini speed-nya sangat tinggi. Jadi antara getaran aksial dan vertikal, generator biasanya dilengkapi oleh bearing. Proses pendinginan bearing ini dilakukan dengan menggunakan circulate oil dan pendinginannya mungkin kurang lebih seperti radiator pada mobil. Oke, item berikutnya adalah switchgear panel. Ini di pembangkit listrik biasanya ada 2 jenis switchgear panel, yaitu medium voltage dan low voltage. Untuk medium voltage biasanya 20 kV yang kita pergunakan, low voltage ini untuk auxiliary, untuk item-item auxiliary di pembangkit listrik. Fungsinya apa? Ini untuk memproteksi jaringan listrik dari arus yang berlebih. Mungkin saja akan terjadi selama proses pembangkitan ini akan terjadi over current dari PLN, sehingga untuk menghindari terjadinya kerusakan pada elektrikal yang ada di pembangkit, di MV panel ini biasanya dilengkapi oleh CB atau circuit breaker. Oke, ini adalah main komponen juga, SCADA protection. Biasanya di masing-masing equipment itu dilengkapi dengan sensor. Tujuannya untuk memproteksi. Selain itu juga dapat sebagai mengukur hal-hal yang berkaitan dengan proses pembangkitan. Main trafo dalam hal ini di transformer ada 2, yaitu main trafo dan auxiliary trafo. Main trafo dipergunakan untuk step up tegangan dari tinggi ke rendah, dari generator kemudian masuk ke dalam tegangan PLN. Untuk auxiliary trafo biasanya dipergunakan untuk peralatan penunjang pembangkit. Oke, kita masuk benar-benar ke role dari project management. Sebenarnya PM itu goal-nya cuma 3, yaitu maintain the budget, manage schedule, dan quality.
key point dari kesuksesan seorang project manager ada 3 poin ini. Kemudian untuk project life cycle, tahapan project yang biasanya dilakukan itu ada 5 tahap. Fase pertama adalah project initiation, project planning, kemudian masuk ke execution. Biasanya execution itu dilakukan secara paralel dengan monitoring, dan yang terakhir adalah project closing. Kita bahas satu-satu. Apa sih project initiation? Project initiation ini adalah project dilakukan di tahap awal, khususnya dalam tahap pada saat perencanaan. Hal-hal yang dilakukan di project initiation ini sebenarnya menentukan tujuan dari project, which is itu semua dituangkan dalam kontrak. Kontrak di hydro power plant itu biasanya dimulai dari desain, karena untuk pembangunan pembangkit listrik benar-benar dibuat secara customized tergantung dari hydrology data, sehingga di dalam kontrak selalu ditentukan general term and condition. Biasanya di dalam ini mengatur secara detail tentang penalti apabila terjadi keterlambatan atau apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap output dari turbin. Kemudian di dalam kontrak juga diatur schedule, berapa lama proyek diselesaikan, kemudian baseline dari proyek harus ditentukan, kemudian scope masing-masing scope intervention-nya harus jelas antara customer dengan kontraktor. Mbak Anita, maaf, suaranya hilang lagi ya? Mbak Anita? Suaranya hilang lagi ya? Apa masih terdengar suara saya, Mbak Anita? Karena suaranya Mbak Anita hilang nih. Iya, ini baru masuk ada lagi. Oke. Ini kayaknya setiap beberapa menit hilang. Oh iya. Belum ikutan ini. Program dari jaringan. Oke, silakan. Oke, lanjut lagi. Standar dokumen harus dikonfirmasi kedua belah pihak. Kemudian kita harus mensubmit list drawing. Nah, list drawing ini harus disepakati oleh customer juga. Khususnya untuk tipe apakah ini harus di-approve atau sebagai informasi saja. Kemudian ITP dokumen, installation and commissioning procedure, dan project monthly report. Jadi keseluruhan di tahap ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Yang berikutnya adalah menentukan work breakdown structure. WBS ini mungkin kurang lebih sama dengan seluruh mendefinisikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan atau diselesaikan dalam proyek. WBS ini tujuan kedepannya bisa dilakukan di MS Project, kemudian harus diupdate setiap bulannya terhadap progress percentage-nya. Oke, yang project planning berikutnya adalah menentukan dan menghitung budget. Pada saat kita menghitung budget, selain menentukan total cost yang nantinya benar-benar dikeluarkan, misalnya dalam hari ini adalah engineering cost atau engineering hour, purchasing, manufacturing, dan erection cost atau installation cost, ini adalah cost-cost yang real yang akan dikeluarkan pada saat proyek berjalan. Juga harus diperhitungkan cost-cost lain sebagai cost cadangan. Mungkin dalam hal ini pada saat proses custom clearance nanti akan ada masalah, keterlambatan, demolition detention, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin saat perjalanannya proyek akan ada delay, maka insurance dan warranty juga harus diperhitungkan sebagai estimasi. Traveling cost juga harus dicadangkan untuk PM dan tim return ke site. Kemudian financing cost ini related dengan pembuatan atau pengajuan bank garansi. Kemudian kontingensi ini berkaitan dengan risk management. Oke, dalam penentuan kontingensi project atau risk management
harus ditentukan risk management plan-nya. Misal, contoh project stage design. Risk kategorinya apa sih? Mungkin akan terjadi masalah pada saat scope interfacing. Maka risk itemnya, scope-nya ini dari awal harus jelas, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap scope tersebut. Kemudian mungkin terjadi masalah atau keterlambatan dalam proses penentuan desainnya sekitar 5%, maka nilai 5% ini harus dikalikan dengan man hour yang sudah dicadangkan di awal. Tapi sebelum menghadapi semua masalah ini, tentunya kita harus mitigation plan, harus mengantisipasi dari awal sebelum hal itu terjadi. Oke, yang berikutnya adalah menentukan project schedule. Schedule untuk pembangunan mini hydro plant itu biasanya 16 bulan, dimulai dari desain, desain ke manufacture itu kurang lebih memakan waktu 5 bulan, manufacture sampai dia siap di FAT atau factory acceptance test itu biasanya membutuhkan waktu 5 bulan, siap delivery itu 12 bulan, kemudian inland transportation ke site biasanya membutuhkan waktu 1 bulan, instalasi dan commissioning itu 3 bulan, dan yang terakhir adalah serah terima pekerjaan. Jadi kurang lebih makan waktu 16 bulan. Untuk large hydro biasanya memakan waktu lebih dari 3 tahun. Oke, tadi saya sempat singgung sedikit di initiation project, yaitu menentukan baseline. Baseline schedule ini sangat penting karena ini sebagai dasar untuk perhitungan dari claim management. Kedua belah pihak harus confirm terhadap schedule yang telah ditetapkan. Apabila meleset sedikit, maka kita harus aware dan memberikan notifikasi kepada klien bahwa ini akan terjadi keterlambatan dan akan berimbas terhadap stage berikutnya. Masuk ke project execution. Jadi execution ini adalah melanjutkan dari initiation dan planning project, lebih kepada menjalankan project. Project execution tadi berjalan bersamaan dengan monitoring project. Biasanya yang dilakukan di monitoring project ini adalah melakukan atau menyampaikan monthly report secara rutin. Kemudian apabila sudah masuk ke instalasi installation proses, biasanya sudah weekly atau bi-weekly project report. Kemudian menyiapkan laporan cash flow kepada manajemen, lalu mengupdate report actual expense setiap bulannya, karena ini terkait dengan maintain the budget, mengupdate MPP schedule, ini terkait dengan maintain schedule. Ini tadi yang disebutkan di execution, kita harus aware apabila terjadi keterlambatan pada proyek. Biasanya di kontrak itu diatur perhitungan klaim untuk extension of time atau perpanjangan proyek. Perpanjangan proyek ini dihitung berdasarkan nilai dari labor cost, kemungkinan ada peningkatan di sisi man hour teman-teman engineer. Kemudian terkait dengan fuel gasoline, biasanya nilai fuel ini selalu tinggi karena ini terkait dengan mobilisasi. Kemudian ferros dan metal, ini terkait dengan bahan elektrikal yang kita supply, dan copper, biasanya ini kabel. Oke, apabila proyek sudah selesai, masuk ke tahap closing. Untuk di pembangkit listrik, proyek dikatakan closing adalah apabila kita sudah bisa melewati uji reliability test run, artinya pembangkit sudah di run sepanjang 3x24 jam tanpa ada masalah, sehingga pada akhirnya pembangkit bisa melakukan siap jual beli listrik ke PLN. Jadi dokumen yang disiapkan untuk project closing adalah pastikan seluruh punch list mulai dari instalasi sampai dengan commissioning sudah close atau sudah terselesaikan. Kemudian menyampaikan as-built drawing, mungkin sepanjang instalasi dan commissioning ada perubahan dari drawing dasar. Kemudian menyampaikan taking over sertifikat, di mana kita menyampaikan warranty atau defect liability periodnya,
biasanya untuk pembangkit PLTMH kecil ini warranty-nya 1 sampai 2 tahun, memastikan tidak ada pending pembayaran, kemudian NCR report sebagai bahan improvement ke depannya, dan yang pastinya ketika project closing kita harus melakukan celebrate atau tetap meeting untuk menyelesaikan proyek. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Mbak Anita atas paparannya, sangat menarik sekali ya. Implementasi project management di energi terbarukan ini tergolong sangat lebih advance dari yang ada di buku PMBOK. Ya memang yang di buku mungkin tidak bisa diimplementasikan semua tuk buku gitu ya, tapi harus ada penyesuaian lagi gitu. Nah, mungkin ini memang paparannya masih sisa 30 menit sih, tapi saya mencoba untuk men-summary apa yang disampaikan oleh Mbak Anita. Jadi di sini manajemen proyek itu memang penting sekali ternyata ya di kesuksesan implementasi proyek energi terbarukan, terutama untuk pencapaian SDG goal ke-7 gitu. Kemudian tadi saya melihat di energi maritim sebenarnya kita udah prospek ya, energi maritim di Kupang. Saya juga sempat mendengar ada berita bahwa di Kupang, Rote dan sekitarnya itu akan dijadikan proyek untuk smart grid sebetulnya. Cuman sampai sekarang saya tidak mendengar berita itu lagi gitu. Waktu dulu sempat diberitakan. Kemudian di project management ini sangat penting sekali yang perlu diperhatikan itu project initiation, planning, execution, monitoring, dan closing. Terutama di inisiasi dan planning ini sangat penting sekali sepertinya ya. Bisa dibilang initiation sama planning ini bisa mempengaruhi kesuksesan proyek lebih dari 50% mungkin. Kalau misalkan di inisiasi sama planning nggak mateng gitu. Nah, di bagian inisiasi sama planning ini kenapa juga kompleks, karena ada izin yang kompleks ya, Mbak, ya. Izin yang kompleks untuk energi terbarukan, itu jadi, jangan sampai energi terbarukan yang tadinya ingin membuat, bumi menjadi hijau, malah proyeknya merusak lingkungan gitu. Jadi energi terbarukan jangan sampai merusak sistem lingkungan yang ada proyeknya ini. Kemudian, saya juga spot, untuk, bagian project monitoring, ini ternyata di, energi terbarukan mirip-mirip sama, proyek konstruksi yang pernah saya, lakukan juga ya. Jadi ada penyampaian monthly report rutin, penyediaan, laporan cash flow ke manajemen, terus update report, actual expense setiap bulan. Kemudian ada update progres presentase pada MPP schedule report yang sudah disepakati, sama aware terhadap keterlambatan. Nah, yang sangat harus diperhatikan lagi ini keterlambatan ya, atau kalau misalkan di tengah-tengah itu ada perubahan. Tadi saya ada spot juga mungkin ada kaitannya sama change request ya Mbak Anita, mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau bisa dijelaskan lebih detail itu, bisa dijelaskan lebih detail Mbak Anita, karena itu sangat, penting sekali ya. Kalau saya lihat, kebanyakan proyek itu sangat jarang untuk bisa on time selesai pada tanggal itu gitu. Ada pasti keterlambatan entah sehari atau 2 hari dan, itu memang diprediksi gitu dan ada hitungannya kan tadi untuk keterlambatan gitu. Nah sebenarnya untuk, keterlambatan sendiri, yang pernah saya tahu ada aturan di Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan, itu keterlambatan untuk proyek pemerintahan itu 1/1000 dari harga kontrak per harinya.
Nah, 1/1000 dari harga kontrak ini, eee, kalau misalkan, hasil kerjaannya belum berfungsi. Jadi kalau kontraknya kalau si produk dari proyek ini belum berfungsi, di proyek pemerintahan ini ada denda 1/1000 dari harga kontrak. Tapi kalau sudah berfungsi, itu, dendanya 1/1000 dari bagian kontrak yang terlambat atau yang belum dilaksanakan. Nah, tapi maksimal maksimal keterlambatan tidak boleh lebih dari, 30 hari. Kalau lebih dari 30 hari itu bisa dinyatakan bukan prestasi atau nanti di-blacklist gitu. Nah, mungkin nanti juga bisa dijelaskan, tentang, kalau misalkan proyek hydro ini ada keterlambatan, tapi saya yakin proyek hydro ini pasti on time, cuman tadi kan ada hitungan-hitungan khusus yang memitigasi jika ada delay itu kan, mungkin nanti bisa dijelaskan, lebih detail gitu. Nah, eee, kemudian, eee, secara umum itu ternyata, energi terbarukan ini juga, eee, saya tadi masih penasaran apakah, menilai dari TKDN atau tidak gitu, karena dari sisi proyek konstruksi, TKDN itu untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan, eee, urgensi, jadi hal yang biasanya mendukung ketahanan negara atau itu invensi khusus gitu, itu ada nilai TKDN atau, tingkat pemakaian komponen dalam negeri, gitu. Itu summary dari saya setelah menyimak serangkaian paparan dari Mbak Nita. Nah, sebenarnya untuk mengingatkan supaya tidak terlewat ya, mungkin saya akan menyampaikan bahwa kita akan foto bersama dulu pada sesi ini sebelum tanya jawab dimulai. Jadi kita akan mengadakan sesi foto. Foto, untuk peserta, narasumber, panitia, dan tamu dipersilahkan untuk, on kamera supaya bisa difoto terlebih dahulu. Kebetulan ini ada 4 slide ya, jadi nanti ada 4 screenshot yang akan dilakukan. Silahkan, yang mau bersiap-siap, saya tunggu setengah menit untuk on kamera. Mungkin yang belum on kamera bisa dipersiapkan untuk on kamera. Baik. Oke, akan, saya mulai untuk, fotonya. 1, 2, 3. Untuk slide pertama, tunggu sebentar, kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide ketiga ya sekarang. Jadi, slide ketiga banyak yang belum on kameranya, okelah saya foto, 1, 2, 3. Kemudian slide keempat, 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah untuk sesi fotonya, kemudian, jangan lupa nanti, bagi peserta dan semua partisipan yang ada di room Zoom ini termasuk, semuanya ya, mohon mengisi link absensi dan feedback. Dan, harus diingat bahwa link absensi dan feedback ini ada durasinya, jadi dimohon nanti setelah link absensi dan feedback diberikan, tolong diisi, supaya nanti bisa mendapatkan e-sertifikat juga.
Baik, kiranya kalau misalkan ada pertanyaan dari peserta, ayo loh ini, banyak mahasiswa saya ya di sini, ayo bertanya. Ini sesuai dengan materi kita sehari-hari di kelas. Nah, kalau misalkan, tidak bisa di chat, bisa disampaikan secara langsung dengan raise hand. Jika belum ada, mungkin saya ingin bertanya sedikit ya ke Mbak Anita nih. Mbak Anita, eee, ini Ya. sebenarnya berkaitan dengan suka duka, sebagai, eee, expert project management di energi terbarukan, itu gimana gitu? Apa yang menarik? Apa yang, sangat berkesan di hati gitu? Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mmm, Sebenarnya kalau dibilang menarik, dari awal sampai akhir itu sangat menarik sebagai, seorang project manager untuk di hydropower ini, karena di project pembangkit ini tidak ada yang pernah, on time sebenarnya. Karena terkait dengan, pekerjaan sipil, biasanya dipengaruhi oleh alam, sedikit saja hujan terlampau banyak, itu project harus berhenti, karena sangat berbahaya nanti terjadi, banjir di sekitaran, pembangkit. Kemudian, baru-baru ini juga terjadi di Garut, itu tanahnya bergerak, padahal kita sudah siap commissioning, seluruh mesin sudah diinstal, pada akhirnya penstock harus diinstal ulang karena, terjadi longsor. Mmm, Fungsi claim management ini sangat penting untuk project manager karena, kita harus kuat dari sisi data, dari sisi penyampaian kepada customer karena tidak sedikit, effort yang dilakukan, pada saat istilahnya fighting ya kepada customer untuk mendapatkan extension of time. Eee, tapi secara kontraktual kita, seharusnya, bisa mendapatkan klaim tersebut, karena keterlambatan yang dilakukan dari sisi sipil. Begitu juga apabila keterlambatan yang terjadi dari sisi kontraktor, dalam hal ini kami, penyedia, kita juga harus bertanggung jawab, benar tadi hitungannya adalah, 1/1000 per harinya atau 5% maksimal, ini tetap kita harus bertanggung jawab terhadap apabila kita, tidak sesuai dengan, quality dan quantity yang disampaikan. Kurang lebih itu sih, Mbak, suka duka saya sepanjang menjalankan proyek. Ya, sangat, menarik sekali ya. Sebenarnya, mirip-mirip juga, untuk proyek konstruksi juga. Sebenarnya di feasibility study sendiri, bahkan kalau misalkan tidak, menghitung istilahnya karakteristik geologi, dan teman-temannya itu bisa salah hitung gitu, dan berdampak ke, nilai proyek gitu. Jadi sempat waktu itu juga, mungkin sama kayak Mbak Anita ya. Jadi pas menentukan, garansi proyek ini juga sempet bingung. Jadi penting banget untuk kita bisa meng me apa, mendefinisikan apa sih yang jadi resiko-resiko di proyek nanti gitu, supaya kita tahu warranty, tahu mitigasinya seperti apa. Karena nggak semua resiko itu bisa kita tanggung ya Mbak Anita. Mungkin bisa kita serahkan ke, pihak lain gitu, kita subkonkan istilahnya gitu, gitu. Eee, Kemudian, saya juga tertarik yang tadi untuk misalkan nih, kalau di tengah-tengah proyek itu ada perubahan dari, owner atau, pemilik proyek, misalkan minta diganti apanya gitu, itu butuh verifikasi kan atau, addendum atau istilah istilah ininya change request lah, itu gimana gitu mekanismenya Mbak Nita, kalau di proyek hydro sendiri?
Oke, mungkin yang dimaksud adalah variation order atau mungkin, pertambahan waktu, request penambahan waktu dari customer. Iya, memang, kita harus mengajukan namanya, kontrak amendment yang harus disepakati kedua belah pihak, di mana kontrak amendment ini, harus mempertimbangkan, additional, baik itu request dari customer ataupun tambahan waktu yang di-request dari customer. Mungkin ini Mbak yang dimaksud kontrak amendment-nya. Berarti tetap, perubahan itu jika terjadi 1, 2 item akan disatukan di, akhir proyek atau di, eee, Bisa sambil pisah-pisah gitu, Mbak? berjalan, Oh, biasanya sambil bisa sambil berjalan. berjalan, iya. Kalau di saat closing pasti juga ada amandemennya kan, ada, adendumnya lah ya, waktu di akhir gitu. Iya, betul, Mbak. Kemudian, ini Mbak, tadi juga saya tertarik itu sama ini, perhitungan-perhitungan, ini ya, prospek kalau misalkan delay gitu, yang dipaparkan di slide hampir terakhir-terakhir gitu tadi. Nah ini saya baru tahu ini, ada hitungan itu, karena selama saya mengerjakan proyek pemerintah kita hanya berpaku pada Perpres aja. Jadi yang ada di Perpres ya udah kita ikutin gitu. Kalau swasta kan boleh, mempunyai aturan sendiri gitu ya, kecuali memang berpartner dengan, eee, instansi pemerintah. Nah itu, bisa dijelaskan lebih detail lagi gitu, Mbak? Iya, jadi sebenarnya kalau mengikuti rumus dalam kontrak itu cukup, complicated, Mbak, Iya, rumus rumus yang lumayan tuh. ditentukan. Cuma intinya adalah, item-item yang di dalam koefisiennya lah istilahnya, kita harus mengikuti itu. Sebentar saya lihat mana dia rumusnya. Misalnya keterlambatan terjadi 3 tahun gitu ya kurang lebih. Nah, mungkin pada saat tahun dulu di-compare dengan sekarang, nilai dari koper atau tembaga dulu dan sekarang itu berbeda. Makanya selisih antara tahun dulu dan sekarang itulah yang menjadi nilai koefisiennya. Kurang lebih seperti itu. Dan selain, koper di sini ada fuel, mungkin dulu kita beli bensin 5.000 cukup, tapi sekarang mungkin 6.000 dan 7.000. Jadi selisih itulah yang menjadi nilai koefisien. Cuma untuk perhitungan ini biasanya jarang dipergunakan karena kita harus, mencari tahu nilai dari, item itu sendiri harus berpaku pada kalau nggak salah dokumennya itu, dari BPN saya lupa. Kita harus berpaku pada itu. Sehingga terkadang, untuk perhitungan klaim itu sendiri sih sebenarnya lebih kepada menjembreng gitu atau istilahnya, mendetailkan apa-apa saja cost yang akan terjadi apabila terjadi keterlambatan. Kurang lebih sih seperti itu, Mbak, karena kan nanti khususnya yang, project-project pemerintahan dalam hal ini PLN, biasanya mereka lebih detail, setelah kita bikin proposal report itu nanti ada tim khusus yang melihat, proposal kita, apakah ini nanti diterima atau tidak. Oh iya, Begitu sih, Mbak, ada kurang lebih. penilaian secara teknis ya? Ada teknis sama dokumen juga pasti kan? Apakah, eee, bisa, memenangkan proyeknya si PLN atau enggak gitu. Nah, kalau yang pernah Mbak Anites lakukan sendiri, itu maksimal keterlambatan proyek itu, berapa lama gitu, Mbak? Karena kalau saya sendiri, keterlambatan rata-rata sih kalau proyek konstruksi 20 hari. Kalau, istilahnya maintenance-nya setelah proyek itu 1 tahun gitu. Nah, tapi keterlambatan 20 hari itu untuk satu proyek sudah, wah luar biasa itu. Istilahnya kalau, eee, project manager kayak Mbak Anita gitu bisa mencak-mencak gitu kalau terlambat 20 hari gitu. Nah itu gimana gitu, Mbak? Kalau di Oke, proyek ET mungkin sendiri? kalau iya, sebenarnya kalau, di pembangkit kecil itu mungkin keterlambatan 1 tahun lah at least.
Nah, kalau di pembangkit listrik yang lebih besar, ini yang saya hadapi sekarang di Pusangan, itu kita tanda tangan kontrak di 2013, bahkan sampai sekarang baru mulai instalasinya. Berarti sudah hampir berapa? 8 tahun kurang lebih keterlambatannya. Ya, jadi memang cukup complicated gitu proses yang terjadi, khususnya sipil di pembangkit listrik besar, karena mungkin keterkaitannya dengan seismik, sedikit saja ada terjadi pergerakan, mereka akan merubah desain sipil secara keseluruhan. Jadi nilai besaran klaim yang kita dapatkan itu kadang-kadang bisa dibandingkan dengan kita dapat 3 proyek pembangkit listrik yang kecil mungkin kurang lebih seperti itu. Makanya perhitungan klaim di sini sangat penting untuk Iya, apa namanya, betul. keberlangsungan proyek lah, betul. Iya, betul. Klaim itu, ini sih, kayak, heart of project-nya IT kali ya. Iya. Eee, kalau kalau Mbak Anita sendiri, apakah juga, mempunyai sistem procurement sendiri untuk proyek, IT ini atau, gimana? Atau kalau proyek energi itu kan biasanya ikut ke aturan PTK 007 ya, setahu saya di SKK Migas, dari SKK Migas kalau nggak PTK 007. Nah, apakah ke itu juga atau, punya dasar sendiri untuk procurement proyek yang Mbak Anita, jalankan gitu? Untuk Atau divisi Hydro selalu sendiri, ikut ya? heeh, ya di Andris Hydro sendiri, Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Halo? Suaranya nggak kedengeran ini, Mbak nah, Anita. Oke. prosesnya itu biasanya tergantung dari halo? Iya iya. Tadi nggak kedengeran soalnya. Sekarang Halo, oh iya, udah. Nah, halo Mbak. oke. Ya, Sekarang sorry. udah terdengar. Iya, Ya, jadi untuk untuk pengadaan, kenapa? Biasanya biasanya tergantung dari scope dan nilai supply yang supply ada yang ada yang yang di dalam state di kontrak. dalam kontrak. Maaf Mbak, suaranya echoing karena ada 2 ini sih, 2 Oke, sebentar. oke. Kalau sekarang oke? Ya, sudah jelas. Mhm. Ya, jadi scope dan supply yang biasanya kita supply untuk apa namanya, pembangkit ini biasanya di-state secara detail dalam kontrak. Jadi bukan pengadaan secara khusus gitu, mungkin iprok di PLN atau sebagainya, tapi lebih kepada follow apa yang ada di dalam kontrak. Mungkin itu, Mbak. Oh, oke. Kalau, di PT-nya Mbak Anita sendiri tidak membuka pengadaan untuk vendor ya berarti ya? Oh, maksudnya untuk subkon. Ya, list subkon sendiri juga harus disetujui oleh, apa namanya, customer. Biasanya ada list khusus subkon, jadi kita hanya bisa, apa namanya, Oke. membeli dari dari subkon yang, di-state dalam kontrak. Biasanya kita open untuk, subkon. Oh, iya iya, kebayang, Mbak. Nah itu juga, untuk, apa, list yang ada di detail keperluannya proyek, energi ini, tertulis secara spesifikasi atau boleh menyebutkan merek tertentu gitu, Mbak? Bisa menyebutkan merek tertentu, makanya tadi di kontrak kan, biasanya ada aneks khusus yang menyebutkan, "Ini loh list subkon kita, list kerjasama kita." Biasanya kita menyebutkan merek di dalamnya, atau kadang-kadang, mungkin, karena, terlalu spesifik, item yang diminta, itu kita cukup menuliskan vendor, apa namanya,
tidak menyebutkan secara brand di sana, tapi kita menyebutkan estimasinya. Mungkin itu, Mbak. Itu untuk yang tertulis di proposal ini ya, penawaran berarti ya? Iya, betul. Wah, sangat menarik sekali. Mungkin dari peserta ada yang bertanya? Atau silahkan jika ingin bertanya tentang sesuatu bisa raise hand ya. Oke, balik lagi ke proyeknya Mbak Nita ini, saya juga banyak penasaran gitu. Kalau proyek hydro sendiri di perusahaan Mbak Nita itu apakah menjadi core project atau memang ada proyek energi terbarukan yang lain gitu? Apakah ini memang Oke, proyek ini untuk core gitu? Untuk perusahaan namanya Andritz Hydro Indonesia. Jadi kita hanya bergelut di bidang pembangkit listrik tenaga air. Tidak ada renewable lainnya untuk di perusahaan kami gitu, Mbak. Oh, tapi Benar-benar murni untuk pembangkit listrik tenaga air. murni untuk pembangkit ya. Tapi untuk spek pembangkit listrik tenaga airnya mungkin akan menyesuaikan permintaan dari owner mungkin ya? Customer. Iya, dari customer. Betul, iya. Iya, karena ada beberapa partner atau rekan saya yang juga dia itu bekerja di perusahaan energi gitu. Nah, saya lupa PT-nya, tapi karena dia nggak fokus untuk energi apa, jadi ada beberapa energi yang dikerjakan gitu. Tapi memang untuk lebih ke energi misalkan smart grid atau ini ya, tenaga angin gitu, tenaga angin. Nah, jadi tadi saya sedikit bertanya karena penasaran PT Hydro ini gimana gitu. Nah, ini Mbak, kemudian suka dukanya waktu mengurus izin untuk inisiasi proyek gitu. Karena saya sendiri merasakan ngurus izin konstruksi itu nggak gampang. Jadi sistemnya gitu, ya walaupun saya nggak mengurus langsung, tapi untuk follow up atau membuat perizinan ini lancar itu memang harus ada kayak manuvernya gitu, Mbak. Itu gimana? Boleh diceritakan pengalamannya, Mbak? Supaya adik-adik ini nanti mau gitu. Ya, sebenarnya sih alhamdulillah karena saya cuma supply electrical equipment, itu tidak banyak izin di dalamnya, kecuali memang konstruksi mulai dari bangunan sipil gitu ya, Mbak, itu pasti banyak banget izin. Mungkin izin yang saya jembrengin tadi itu complicated banget. Karena beberapa saya diskusi dengan customer, bahkan sampai pada akhirnya dia step back gitu, nggak mau lanjut lagi bangun hydropower itu kan nyerah karena terlampau banyak regulasi di dalamnya sampai akhirnya udahlah ini kayaknya bayar macam-macamnya ini lebih besar daripada biaya proyeknya sendiri. Enten rainnya yang lebih mahal ya, Mbak ya? Iya, makanya. Ya untungnya saya nggak ada ngurus izin sampai ke sana sih Mbak, karena kita kan lebih supply aja, supply instalasinya. Gitu. Alhamdulillah ya Mbak ya, kalau untuk supply itu emang lebih gampang gitu, asal sesuai sama spek, ketentuan, nggak lebih dari harga yang ditentukan sama LKPP, ya itu kayaknya masuk lah gitu. Betul. Kalau izin konstruksi, oh iya. Jadi mungkin ya karena memang banyak supply ini ya, supply barang, jadi memang nggak complicated gitu. Iya,
Ada beberapa partner saya di perusahaan energi, dia masih energi konvensional tapi ya di minyak gitu. Untuk urusan, izin saja dia bisa memakan waktu 5 tahun. Itu sudah dibantu oleh orang PR. Nah, ya kalau supply saya rasa sih memang, eee, simpel ya, tapi, di saat Mbak Anita ini harus, mengurus izin untuk konstruksi, notabene butuh PR itu. Nah, kira-kira di PT Hydro sendiri itu sudah ada sistem atau mekanismenya, mitigasinya nanti kalau misalkan di lapangan susah atau bagaimana gitu? Sudah pernah untuk So far sih ya ya memang, kalau bekerja di apa namanya, apalagi desa pedalaman gitu untuk pembangkit iya listrik betul, kecil-kecil itu biasanya masuk ke pedalaman gitu kan, butuh orang bentrok lokal sama ya. warga pada saat kita iya betul, pada saat delivery. Paling sih kita, bekerja sama dengan orang asli, ya kalau kita sebutnya kalau karena di Garut biasanya kerjasama dengan Asgar gitu kan, biar, Biar proses delivery-nya lancar, nggak ada iya. kendala, heeh, biasanya sih kita ke sana. Tapi, divisi khusus yang menangani masalah ini sih nggak ada, biasanya langsung teman-teman manajemen sendiri yang, masuk ke lapangan, gitu Oh, sih, Mbak. nggak perlu PR atau jenisnya berarti ya? Enggak Iya iya iya. enggak. Jadi memang, agak beda karena di perusahaan partner saya ini dia menggunakan PR khusus gitu karena proyeknya ada di Handil dan itu, butuh orang lokal bahkan merekrut, ini, petugas keamanan dari orang lokal. Jadi sampai karena banyak ini ya, barang hilang, terus ada, ancaman masyarakat sekitar juga, makanya mereka merekrut ke petugas keamanan lokal gitu. Oh, sangat menarik sekali kalau energi terbarukan sepertinya lebih dibantu karena, tujuannya lebih mulia gitu ya. Jadi, eee masalahnya lebih sedikit gitu. Nah, eee, kalau misalkan kan selama ini, energi terbarukan memang kalau saya lihat itu banyak kurang didukung dengan, misalkan dari sisi tarif ya, tarif kayak PLN sendiri untuk, implementasi smart grid itu ternyata, banyak, aturan yang kurang mendukung supaya smart grid ini bisa diimplementasikan gitu. Nah, kalau misalkan saya lihat ini kan, hydro itu berpotensi untuk menjadi pengganti energi atau partner ya dari PLN. Kira-kira selama ini, eee, untuk penentuan tarif hydro sendiri kalau, eee, sepengetahuan Mbak Anita ya, kalau misalkan, hydro sendiri menjadi alternatif energi selain PLN gitu, itu kira-kira, sudah ada prospek ke sana atau bagaimana gitu, Mbak? Iya, Di kalau dunianya? hydro memang sudah diatur, sudah ada regulasi halo? Iya, halo halo. Heeh, oke. Seperti Di Geodipa, hyd iya, heeh. Geodipa tapi panas Kalau di bumi hydro gitu. sih memang, sudah jelas gitu regulasinya. Memang beberapa kali, permen itu dirubah-rubah, oleh, Menteri ISDM menyesuaikan dengan tarif yang sesuai. Biasanya kalau di Indonesia bagian timur itu nilai koefisiennya selain tarif itu ada perhitungannya khusus dan itu lebih tinggi sebenarnya, sehingga menarik minat, para investor. Cuma sayangnya untuk Indonesia Timur, mungkin karena kos yang dijamah oleh para konstruksi, selain itu juga pengguna listriknya masih sedikit, maka masih jarang peminatnya untuk di Indonesia Timur. Tapi semuanya fit and tarif ini sudah diatur, jelas oleh permen, dan pastinya nilainya di bawah, yang kita pakai saat ini. Biasanya sih kalau untuk daerah Jawa itu paling murah, karena kan yang Jawa paling mudah membuat, pembangkit listrik itu nilainya 1.000 sampai 1.200 Iya, per kWh-nya. Mhm. sumbernya di Jawa semua ya, Mbak, ya? Sebenarnya Betul, iya. iya, Udah oversupply.
Iya, oversupply. Makanya itu, waktu waktu ada sebuah forum kan, dia dari swasta juga, ingin menerapkan kincir gitu, kincir di Papua. Lah, terus dia bertanya di forum itu, "Gimana nih dukungannya?" Lah itu, gimana dukungannya itu yang susah dijawab. Dari panelnya juga menjawabnya agak kurang to the point ya untuk masalah dukungan pemerintah ini kalau misalkan, energi terbarukan diimplementasikan di mana-mana. Padahal, potensi Indonesia itu kan banyak banget ya, anginnya gede gitu karena kita maritim. Terus, eee, di ini, di daerah cincin cincin api juga kan, tuh sangat, prospek sekali harusnya. Saya sih Iya, berharapnya betul. energi hidro ini bisa menggantikan atau bisa berpartner lah, sama besarnya dengan PLN gitu. Jadi enggak monopoli gitu ya. So far sih kayaknya pemerintah belum berpikir ke arah sana gitu, istilahnya membuat tandingan PLN gitu. Mhm, So far sih PLN masih jadi monopoli di Indonesia gitu, jadi makanya iya. dia bisa menentukan tarif sesuka hatinya Iya gitu kan. iya betul sekali, Mbak. Beda dengan, minyak ya, misalkan di sini ada Pertamina, Shell, itu kan, mereka sudah bersaing ya walaupun dibuat harga Pertamina itu lebih rendah, tapi setidaknya kan kalau, energi ini ada, eee, pembandingnya gitu kan bisa membuat harga lebih stabil gitu. Seharusnya sih gitu ya, Mbak, ya. Saya doain semoga energi hidro ini, jadi energi alternatif utama nanti, gitu. Oke, ada pertanyaan atau mungkin, ada tanggapan dari Bu Nur Yulianti Hidayah? Mungkin ada ingin yang ditanggapi? Oh, Mbak Nurli? Oh, Mbak Nurli nggak ada. Oke, oke. Oke, Mbak, di sini mungkin, mahasiswanya malu-malu ya untuk bertanya. Oh, ini ada pertanyaan dari, Petronella. Dari Petronella bertanya, eee, "Satu dari semua energi terbarukan, itu jenis mana yang paling sedikit menyumbang emisi karbon di dunia dan berapa, persentasenya?" Ini mohon dijawab Mbak Anita sebagai ahli energi, silahkan. Aduh, ini Petra baik banget nih, terima kasih atas pertanyaannya, saya juga bingung jawabnya gimana. Oke, emisi mungkin kalau bicara emisi berarti kan terkait CO2. Untuk hydro, dia masih ada CO2-nya karena di sana masih menggunakan, semen sebagai bahan bangunan sipilnya, tapi sudah pasti ini paling jauh. Kemudian PL, pembangkit listrik tenaga panas bumi, itu juga masih ada emisi karbon dioksidanya, mungkin yang sangat minim tuh dari sisi solar dan angin. Tapi kalau angin ada kekurangannya, dia polusi suara, karena suara kincirnya tuh lumayan, mengganggu, makanya dia harus, diinstalasi jauh di pedesaan. Kemudian untuk solar, untuk pembangkit listriknya, harus membutuhkan lahan yang sangat luas untuk PLTS, Ini tapi kenapa so far kedua jenis pembangkit ini, benar-benar less emisi. Mungkin gitu Mbak Petro, begitu Mbak jawaban dari saya. Petro, sudah jelas. Tapi mohon diingat ya, solar yang di-state atau dikatakan oleh Mbak Nita di sini bukan solar minyak, tapi solar energi matahari. Nanti semuanya pada mikir solar Pertamina. Oh, nyebut merek, gitu. Jadi solar adalah energi matahari di sini.
Gitu, untuk, Petronella. Jadi apakah sudah jelas? Saya rasa sudah ya. Mungkin kalau hydro sendiri karena memang masih menggunakan semen ya, tapi, ya saya rasa energi terbarukan juga sedikit memang masih ada, eee, polusinya, entah polusi suara atau itu polusi, karbon gitu. Tapi menurut Mbak Anita akan lebih wise dengan polusi mana nih? Karbon, suara, atau apa? Apakah, Mmm, hydro sendiri nanti juga memikirkan untuk mengganti penggunaan semen atau memang semen tidak bisa substitusi gitu? Gimana, Mbak? kayaknya kalau semen itu mandatory karena khususnya, bendungan itu harus menggunakan semen sebagai Betul. bahan utamanya. Mungkin lebih, baik polusi suara kayaknya ya, karena sepanjang instalasinya jauh dari pemukiman. Tapi semakin jauh dari pemukiman balik lagi nanti untuk Mahal lagi. saluran transmisinya mahal lagi. Ya, Eee, memang plus minus sih untuk renewable energy ini. iya, itu kayak UUD ya, ujung-ujungnya duit sebenarnya. Betul. Emang harus dipikirin sih karena, kita menciptakan sesuatu tapi kalau nggak bisa, bermanfaat atau dijual ke masyarakat itu ya jadinya cuma, inovasi aja bukan, bukan bukan invensi gitu. Karena kalau invensi itu udah sampai ke, bisa dimanfaatkan sama masyarakat gitu. Untuk oke, eee, oke, ada yang oh, ini ada pertanyaan dari M. Lutfi Muzaki. Ini ingin bertanya, apakah sistem tenaga surya sangat mahal biayanya untuk dipasang atau diterapkan di setiap rumah penduduk? Dan apakah surya panel bisa dibuat sendiri? Oke, mungkin, Mbak Anita bisa mencoba untuk menjawab ya, berkaitan dengan Oke, panel surya. oke, beberapa sih teman-teman saya sudah banyak yang membuat sendiri. Nah, berarti ini kan sistemnya off grid dipakai untuk diri sendiri gitu kan. Sebenarnya nggak mahal, ada yang bilang 50 sampai 70 juta menghasilkan 3.000 watt gitu. Cuma kalau kita mau bikin simple, kalau teman-teman bisa cek di YouTube itu 19 juta aja sudah bisa bikin, tapi mungkin kapasitasnya tidak sebesar, 2.000 watt gitu kan. Tapi so far bisa menggantikan sih penggunaan, daripada kita menggunakan listrik PLN terus-menerus gitu kan. Sebenarnya bisa bisa banget dilakukan di rumah karena kan simple banget tinggal taruh aja di di atap rumah gitu kan, tinggal beli, konverternya, inverternya, panel-panel listriknya. Kalau misalnya teman-teman, tertarik untuk, studi lebih lanjut sih saya harap saya pikir itu bisa banget. Mungkin ke depannya juga, ada teknologi-teknologi yang mutakhir, yang canggih, bahkan traveler yang suka berkeliling dengan mobil itu dia bisa bawa baterai solarnya kemana aja sepanjang dia perjalanan, menggunakan mobil gitu. Oh Makin ke iya, sini sih kayak makin ke sini betul. kayaknya sih teknologi terkait, solar power, lebih banyak dibangkitkan gitu ya, Iya, dipergunakan. sebenarnya lebih aplikabel sekali ya itu ya, tenaga surya itu. Cuma Betul betul. entah mengapa, kurang booming aja di Indonesia, padahal kalau di Inggris kayaknya tuh Udah udah banyak. iya, udah banyak gitu, bahkan pemerintah punya insentif sendiri kan ya, Mbak, untuk yang Betul betul. pasang smart grid gitu. Nah, ini karena ada, regulasi dari pemerintah bahwa off grid yang dihasilkan dari perumahan itu bisa dijual juga ke tetangga sebelah gitu kan. Nah, ini Mmm. makanya jadi menarik. Nah, kalau sekarang unfortunately Indonesia masih belum boleh seperti itu kan, nanti kalau ketahuan sama PLN bisa bisa kena penalti gitu kan. Iya, akhirnya jatuhnya jadi nyolong-nyolong listrik itu, Mbak. Iya, betul. Kan mending mending, melegalkan untuk dijual ya. Betul, iya.
Oke, apakah sudah jelas, M. Lutfi? Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Regina Valentrisa. Ini jadi, eee, dia bertanya, suka duka sebagai project manager yang dirasakan apa aja? Oke, kemudian kenapa memilih proyek di perusahaan energi, kenapa? Kenapa gitu, Mbak Anita? Silakan dijawab. Apa ya? Oke. Wah, mungkin Regina one day, kepikiran nih gimana caranya nih. Tuh, Gin, Menurut Regina? saya sebagai apa namanya, cukup menyenangkan, sebagai project manager itu cukup menyenangkan, karena ya mungkin dari sisi kalau kita ngomongin masalah salary mungkin lebih oke lah ada ketimbang, teman-teman administrasi lah kalau misalnya kita ngomong gitu kan. Nah, kenapa energi? Karena kita lihat di Indonesia ke depannya pemerintah tuh ingin memajukan, tenaga listrik gitu. Contohnya sekarang, Pak Presiden kan udah mulai bermain di mobil hybrid, mobil elektrik gitu kan. Kalau misalnya pemerintah sudah punya regulasi khusus tentang, apa namanya, penggunaan mobil listrik, otomatis, fasilitas yang terkait dengan listrik, pembangkit dan pembangkit-pembangkit juga harus ditingkatkan. Sekarang pemerintah sudah terbentur dengan, kebijakan atau, regulasi SDG. Otomatis tidak bisa lagi menggunakan PLTU, walaupun kita tahu PLTU sekali bikin satu plant itu bisa, berapa ribu megawatt gitu kan. Tapi ketika, sudah dilarang, penggunaan PLTU-nya, maka renewable itulah yang akan menjadi pilihan. Jadi menurut saya ke depannya, bisnis di energi listrik ini makin luas, bahkan mengalahkan oil and gas itu sendiri. Gitu, kenapa jadi saya memilih energi dalam hal ini. Gitu, Mbak Regina. Apakah sudah jelas, Regina? Boleh nambahin lagi nggak, Bu? Boleh. Kalau untuk apa kiat-kiatnya supaya apa kita ada jadi project manager tuh apa tuh, Mbak? Kayak misalkan kita punya sikap yang harus gimana, karakteristiknya harus gimana, harus rajin kah, tough kah, mau belajar kah, itu gimana tuh, Mbak? Oke, Silahkan ini dijawab, Mbak sebelum Anita. ada sebelum ada kuliah ini tuh saya sebenarnya sempat ngobrol sama Mbak Kirana ini sebenarnya gue dulu kuliah, apa namanya, project manager sambil tiduran gitu kan. Kayaknya nggak masuk banget gitu, mata kuliah ini. Tapi, menurut saya di setiap, apa, ketika kita bekerja, sebenarnya kita bekerja itu benar-benar harus maintain. Maksudnya, kita bekerja kan harus ada planning, execution, itu sebenarnya, ilmu dasar gitu yang dimiliki oleh project management. Ya mengalir begitu saja sebenarnya, cuma memang harus ada pengorbanan sedikit. Dulu ya, Perfetti Van Melle itu kan perusahaan Mentos, lucu juga ya sebenarnya saya Men ya awal itu ya? lulus, iya, kerja di pabrik permen kok tiba-tiba mainan ke energi gitu, gimana ceritanya. Itu gara-gara emang saya seneng, kerja di lapangan gitu kan, saya pengen tahu apa sih teman-teman kerja di proyek itu seperti apa gitu. Akhirnya, ketemu teman lama, balik lagi link itu paling utama, jangan lupa LinkedIn-nya di-update terus. Karena di situ kita bisa ketemu dengan, segala kalangan. Nah, saya dapat sebagai site manager di Chevron waktu itu. Dia ada project sipil. Kebayang dong, saya lulusan industri, sipil aja nggak ngerti gitu kan, apa namanya, sebagai site manager itu job desk-nya apa, tapi semuanya mengalir begitu saja. Kunci utama dari PM adalah communication. Itu kalau kalau kita belajar apa sih PM itu, main-nya, sebenarnya di 90% itu adalah communication. Nggak mesti, teman-teman ngerti apa itu electrical, sipil, dan lain sebagainya, itu sambil berjalan bisa. Jadi kunci utama ya kita saling apa, menguatkan dari sisi communication skill-nya yang harus ditingkatkan. Mungkin itu, Regina. Oke, Bu. Makasih, Mbak. Udah cukup jelas. Iya, jadi kalau saya summary sih sebetulnya memang, eee, learning by doing ya, apapun itu pasti learning by doing gitu. Kalau di project sendiri memang selain komunikasi dia harus, mental baja kayaknya ya, Mbak. Kalau nggak mental baja itu agak kurang cocok di, proyek gitu.
Karena kita kan kalau di proyek terutama di lapangan mungkin akan menghadapi banyak orang yang seperti dijelaskan Mbak Nita tadi, kita butuh komunikasi yang kuat gitu. Bagaimana meminta orang supaya mengerjakan apa yang kita minta gitu ya. Kita nggak tahu nih, kita nggak mungkin belajar itu gitu. Secara orang orang industri masuk ke sipil, ya kali masa harus belajar, handbook-nya sipil dulu gitu kan. Pasti kita akan bekerja sama dengan orang gitu kan. Itu ya memang learning by doing, persisten, dan memang bermental baja gitu. Mau follow up ya Mbak ya, mau follow up apapun itu gitu, proaktif sih juga gitu. Itu juga sebenarnya saya alamin juga waktu bekerja di, proyek konstruksi itu juga, eee, ya memang harus belajar nggak harus belajar sipilnya sih, tapi at least me-maintain apa yang sudah direncanakan sesuai untuk berjalan sesuai dengan target, gitu. Eee, Kemudian ini ada, pertanyaan dari Rifka. Eee, "Selamat pagi Bu Anita, saya Rifka Fahrunisa, ingin bertanya apakah untuk penyusunan project planning itu biasanya ada batas waktunya atau tidak ya? Lalu apa kendala yang biasanya terjadi?" Silahkan dijawab Mbak Nita. Eee, Pembatasannya ya, oke. Untuk planning sendiri kan biasanya dilakukan Sepertinya suaranya hilang Mbak Nita. Halo? Halo Mbak Nita, suaranya hilang, karena nggak kedengeran di sini. Putus-putus, masih putus-putus. Masih nggak ini. sih bermasalah nih. Oke. Sekarang Ah, kedengeran? iya, sekarang kedengeran. Ya. Oke, ya memang dibatasi oleh waktu karena, terkait dengan schedule yang, telah ditentukan. Jadi untuk penentuan planning ini jauh sebelum, project kontrak harusnya, segala sesuatunya dipersiapkan. Makanya biasanya PM berkolaborasi dengan, sales dalam hal ini pada saat, apa, kontrak discussion agreement dengan customer. Kurang lebih seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Apakah sudah terjawab Rifka Fahrunisa? Sepertinya sudah ya. Jadi memang ya segala sesuatu pasti ada target, ada batasnya kapan, supaya bisa sesuai sama, time frame yang ada di proyek itu. Nggak mungkin kita mengerjakan sesuatu terlalu lama gitu. Kecuali ya itu tadi, force major, kayak, tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba, ada eksternal yang unpredictable lah ya, gitu, yang bisa menunda, eee, proyek itu, gitu. Eee, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau raise hand atau menyampaikan sesuatu, komentar? Oke, oke. Baik kalau misalkan, nggak ada yang bertanya lagi, mungkin, saya ingatkan lagi untuk mengisi, ini ya, link feedback dan absensi. Bagi yang belum mengisi, dimohon untuk mengisi, karena nanti ada batas waktunya. Oke, baik, kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih Mbak Anita atas, kesediaan waktunya untuk hadir di sini, memberikan paparan insightful sekali tadi. Mungkin di lain waktu nanti juga akan kita undang lagi Mbak, ini karena, harus di-follow up lagi untuk, proyek-proyek energi terbarukan ini, karena sangat menarik gitu, kasusnya. Oke, baik, oke, rangkaian acara saya serahkan kepada MC ya, silahkan ditutup.
Oke, terima kasih Bu Kirana. Acara saya ambil alih. Baiklah, pada para hadirin semua, kita sudah di penghujung acara Kuliah Umum Manajemen Project pada hari ini. Kita mengingat waktu yang terus berjalan, saya akan menutup acara kuliah umum pada hari ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Anita sebagai narasumber yang telah memberikan materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman peserta di sini ya, baik nanti untuk di dunia perkuliahan maupun saat di lapangan saat bekerja nanti. Tak lupa juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara kuliah umum manajemen proyek ini hingga selesai. Semoga ilmu yang diberikan oleh Mbak Anita bermanfaat untuk kita semua ya, untuk kedepannya nanti. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada tutur kata serta perbuatan yang kurang berkenan kepada para hadirin semua. Saya Regina Valentrisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih. Mbak Anita, Terima kasih Mbak Mas Anita. Meli. Makasih Makasih ya, semuanya. Yuk, Regina, sukses semua makasih. ya. Makasih Nita, makasih Imti. Iya, Izin Bu. deh. Makasih Bu. Imti ya, ya Mbak. Oke. Untuk peserta diingatkan lagi untuk absen ya, linknya